saya nggak menyebutnya human resources, saya nyebutnya human capital. Development index kita kan termasuk yang banyak PR-nya untuk kita upgrade dengan gizi seimbang, sama seperti kayak manusia kan. Jadi fondasinya apa? We are what we eat. Produk pakan yang kita hasilkan, dia bisa ningkatin bobot sapi dengan baik, tapi di sisi yang lain kalkulasi kita dari segi pilar carbon sequestration-nya, kemudian enteric fermentation-nya, jejak karbonnya itu bisa sampai netral. Selamat datang Mas Ihsan. Terima kasih sudah mampir ke sini. Sama-sama. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Mas Ihsan, ini wawancara kayak gini seperti momentum kemarin kita ngedatangin pelatih baru dari Belanda. Mas Patrick Kluivert. Bukannya Mas. Jadi Mas Ihsan ini dari dari perusahaan startup baru yaitu namanya HiFeed. Benar ya Mas? Betul. Nah, HiFeed itu startup yang kayak gimana sih Mas? Ya, jadi HiFeed itu sebetulnya adalah perusahaan yang berfokus di climate tech. Jadi kita memang berfokus untuk menyelesaikan masalah iklim. Yang sisi sekarang itu use case yang lagi kita dalami sebetulnya di dunia peternakan. Oke, sebelum kita membahas lebih dalam tentang HiFeed sendiri nih Mas. Sebenarnya segenting apa sih keadaan saat ini tentang tadi itu ekologi gitu dan ekonomi gitu, apalagi tiba-tiba apa hubungannya dengan dari peternakan misalkan? Kan yang mungkin masyarakat awam bayangkan lingkungan terjadi karena banyaknya pabrik misalkan. Kan kebanyakan kayak gitu ya. Ya, jadi sebetulnya ketika berbicara tentang ekologi dan ekonomi, ini aktivitas yang saling terkait dan sangat penting. Mungkin di sosial media kita juga kemarin lagi ramai. Bagaimana wilayah di California kebakaran. Itu sebetulnya salah satu triggernya juga karena perubahan iklim. Perubahan iklim. Jadi betapa masif kondisi lingkungan dalam beberapa waktu terakhir yang menyebabkan kita sebagai pelaku ekonomi perlu consider juga dengan aspek alam, di mana biasanya terjadi trade-off. Ketika kita punya objektif untuk menjaga lingkungan, terkadang tidak sustain. Kenapa tidak sustain? Karena tidak ada insentif yang membuat orang itu bisa menjaga keberlangsungannya, ya karena tidak ada dukungan aspek ekonominya. Tapi di sisi yang lain, ketika kita menjalankan aktivitas ekonomi yang sifatnya eksploitatif, efeknya apa? Ya lagi-lagi lingkungan menjadi korbannya. Jadi mencari titik keseimbangan itu yang tidak mudah, dan itu sangat urgent, kurang lebih seperti itu. Berarti itu bisa dikatakan sebagai ide awal HiFeed muncul, Mas? Betul, jadi HiFeed itu diawali waktu itu saya melakukan self-assessment dan hasilnya itu adalah kita mencari ikigai. Ikigai saya itu ternyata tentang balance. Jadi pertama kenapa kita ngegali ikigai tentang balance atau keseimbangan itu, bermula dari pelajaran ketika masa pandemi. Jadi di masa pandemi itu kan mobilitas kita tuh terbatas. Waktu itu orang-orang belum terbiasa work from anywhere dan segala macamnya. Kebetulan di belakang rumah saya ada lahan. Kita mencoba untuk belajar tentang aspek permakultur. Saya sempat bikin beberapa prototipe dasar di kebun belakang itu kayak sistem pengolahan air dari grey water, black water menjadi recycle jadi air yang bersih lagi. Saya buka peternakan karena memang saya selama 7 tahun terakhir itu senang banget tentang fokus di sana di dunia peternakan yang lama kelamaan belajar betapa besar dampak dunia peternakan ke iklim global, di mana kalau kita bicara tentang kontributor emisi, peternakan itu berkontribusi pada 9% dari greenhouse gas di seluruh dunia. 9%? 9%. Dan itu setara dengan industri transportasi. Jadi serius Mas? Serius. Setara itu? Setara itu industri transportasi. Jadi sangat masif kontribusinya. Di sisi yang lain kan kita Indonesia juga kayak punya permasalahan. Misalnya kebutuhan protein. Misalnya kayak permasalahan stunting. Stunting itu kan problem besar juga yang harus diatasi. Cara pengatasinya apa? Ya dengan cara pemberian nutrisi yang baik, makronutrien kepada generasi muda. Dan nutrisi terbaik itu datang dari animal protein.
gitu. Tapi gimana nih menyeimbangkan si kebutuhan nutrisi, insentif ekonomi, tapi juga menjaga lingkungan. Nah itu yang saya pikirin pada saat itu. Kurang lebih gitu sih. Mas ini udah kayak, Mas itu berpikir seperti kayak pemimpin daerah gitu. Menjaga gitu. Gimana caranya Kesalingan. stabil. Kesalingan. Dari A sampai Z. Tapi memang ini yang dibutuhkan. Bener nggak Mas? Memang sangat dibutuhkan negara gitu. Dan ternyata HiFeed ini saya baru tahu tadi, baru ya Mas? Baru dibentuk. Fresh from the oven. Masih bayi. Fresh belum di-open. Iya. Itu mulai dari kapan berarti? Iya, jadi waktu itu setelah saya yang menjalani aktivitas permakultur, yang sebetulnya saya juga mencari work-life balance karena kantor waktu itu di Jakarta. Tapi pace yang cepat di Jakarta, kita butuh nature juga untuk menyeimbangkan lagi. Nah, setelah itu ada obrolan di LinkedIn, di mana waktu itu tim dari Wavemaker, mereka punya limited partners yang concern dengan masalah climate. Jadi mereka mencari serial entrepreneur, founder-founder yang punya pengalaman exit di perusahaan sebelumnya. Jadi bukan yang pertama kali jadi pengusaha, karena sebelumnya saya pernah bikin e-fishery, saya udah pernah exit, terus mereka making conversation. Mereka cari nih, ada nggak founder yang punya ide untuk mengatasi tentang masalah climate. Dari situ kita coba elaborate use case-nya. Saya sempat nge-explore banyak use case sebetulnya sebelum ada HiFeed. Dari blue carbon, dari tentang EV, dari macam-macam lagi. Yang akhirnya ternyata ketemu idenya itu setelah membaca berbagai puluhan paper, jurnal, di data sekunder. Dari hasil kontemplasi dan segala macamnya. Itu start di bulan Februari, sampai kita dapat closing itu di bulan Juli. Plus kemudian dari data sekunder itu kita implement untuk melakukan riset secara primer. Jadi kita tes prototyping ke para peternak di Sumatera waktu itu, dan hasilnya bagus, baik dari segi perform buat para peternak karena produk pakan yang kita hasilkan dia bisa ningkatin bobot sapi dengan baik. Tapi di sisi yang lain kalkulasi kita dari segi pilar carbon sequestration-nya, kemudian enteric fermentation-nya, jejak karbonnya itu bisa sampai netral. Jadi yang tidak lagi menjadi sifatnya emisi, tapi justru malah bisa menyimpan karbon. Kurang lebih seperti itu. Berarti itu yang disebut dekarbonisasi? Dekarbonisasi itu seperti itu. Jadi kan kalau kita ditanya konsep, bagaimana sih sebetulnya konsep emisi di dunia peternakan? Ada beberapa pilar. Pilar pertama itu kebanyakan dari perubahan fungsi lahan. Karena sapi atau hewan ruminansia, hewan ternak itu membutuhkan makronutrien dan mikronutrien. Makronutrien itu seperti serat, karbohidrat, protein. Yang bikin sapi gemuk itu kan protein. Ini kalau kita bicara bahasa teknisnya nih, protein itu kan asam amino gitu kan. Dia butuh dipecah jadi fatty acid. Nah, fatty acid ini dia butuh energi. Nah, itu menimbulkan proses enteric fermentation yang menghasilkan gas metana. Gitu. Kalau dari alih fungsi lahan yang tadinya hutan, kebanyakan akhirnya menanam tanaman yang secara kapasitas nyimpen karbonnya rendah. Akhirnya si karbon itu datangnya ke atmosfer. Nah, kalau karbon udah di atmosfer, ini yang membuat planet bumi jadi semakin panas. Itu kurang lebih seperti itu. Nah, maka cara kerja kita adalah kita memilih bahan-bahan yang pertama dia memiliki kapasitas karbon sequester yang tinggi, sehingga kita bisa menangkap karbon dari atmosfer dikembalikan lagi kepada tanah. Itu poin pertama. Yang kedua, kita dari ingredients itu kita ada bioaktif yang bisa mengikat hidrogen sehingga mencegah pembentukan metana di dalam lambung sapi. Sehingga produksi gas metana itu menjadi terkontrol, dan karena dia juga lebih mudah untuk dicerna, sehingga feses yang menjadi eksesif atau buangan limbah dari peternakan juga semakin sedikit. Jadi dengan cara itulah kita bisa menurunkan jejak karbon di dunia peternakan. Keren sekali Mas. Ini saya serasa lagi ngobrol sama ilmuwan, tapi memang ilmuwan teman-teman. Tepuk tangan dulu. Maksudnya saya sendiri ya kan jauh dari dunia yang seperti itu ya Mas. Nggak kebayang gitu dari ternyata dari pakan. Dari pakan. Pakan ternyata mempunyai peran penting untuk mengontrol udara. Betul. Nah, dalam pengalaman Mas sendiri, kalau ini kan ngomongin ke petani juga ya Mas. Yes. Petani sendiri ada yang sadar atau enggak sih soal ini? Nah, ini sebenarnya menarik. Dalam proses saya berkomunikasi kepada para peternak dan petani, itu saya tuh biasanya melakukan approach-nya itu adalah dengan saya melakukan sosial eksperimen ke diri saya sendiri. Jadi, saya juga sebetulnya peternak.
Dan untuk mendalami peran saya sebagai peternak, saya tuh belajar ngarit, Mas. Jadi saya benar-benar belajar ngarit, literally saya membersihkan kandang sapi, membersihkan kotoran itu seperti apa, ngasih makan sapi itu poin-poinnya kayak gimana. Dan ternyata saya menemukan dari pengalaman saya sendiri nih sebagai peternak, gitu ya. Ternyata jadi peternak itu gak mudah. Jadi sapi itu kan makannya rumput ya, Iya. fitrahnya. Rumput itu kalau di musim hujan banyak, Mas. Tapi Musim di kemarau. musim hujan itu kita musim hujan dulu nih. Meskipun dia banyak, tapi dia kandungan air, moisture kontennya itu tinggi. Dan itu nggak bagus buat sapi. Meskipun rumputnya banyak. Meskipun rumputnya banyak. Yang pertama ya nantinya dia bisa rawan buat diare juga. Yang kedua biasanya kalau habitatnya basah itu kan jadi penyakit juga gitu buat si sapinya. Jadi secara kualitas meskipun dia everywhere tapi nggak bagus. Di musim kemarau susah juga dapat rumput kering gitu kan. Dan itu pain points yang dirasakan para peternak. Jadi cara saya berkomunikasi dengan peternak adalah saya pertama menjalankan peran sebagai peternak, merasakan proses empati. Mereka itu kayak gimana sih susahnya, dan ternyata itu nyambung. Dari proses itu terafirmasi, oh bener Mas, problemnya itu begini. Mereka mungkin nggak aware sampai pada level jejak karbon dan segala macamnya, tapi mereka ngerasa gimana caranya biar hal ini tuh bisa lebih teratasi. Jadi pola komunikasi saya kepada para peternak itu, ini sekarang you bisa beternak, tapi nggak harus capek-capek narik lagi, karena provide-nya pakannya udah bisa kita sediain sama high feed. Tapi satu kali melangkah 2-3 terlampaui. Dia bisa beternak dengan cara yang lebih mudah, tapi secara aspek ekologis kita sisipkan. Karena kondisi ini kalau dia melakukan pergantian dari pola pakan biasa yang jerami yang sifatnya emisif, misalnya dengan pola pakan yang high feed, maka dia sebetulnya secara tidak langsung bisa menjaga planet kita juga. Kira-kira lebih seperti itu. Berarti nggak gerasak gerusuk ya Mas? Pendekatan ke peternak itu memang harus step by step. Step by step, betul. Harus mengerti dengan bahasa mereka. Gitu, jangan kan ada kebanyakan, ini pakai ini. Iya betul. Paling peternak ngomong, naon sih manes. Orang semang tahun-tahun. betul. Nah, Mas, seberarti kalau yang saya pahami tadi high feed itu salah satu unggulannya itu membuat pakan. Betul. Nah itu kayak gimana pakannya? Oke, jadi pakan yang kita produksi kita menyebutnya itu complete feed. Complete Complete feed ini artinya pola pakannya itu dia sudah memenuhi seluruh kebutuhan nutrisinya hewan ternak, baik dari makronutrien seperti fiber, karbohidrat, protein maupun mikronutrien seperti vitamin dan mineral. Jadi dengan complete feed ini yang ingredientsnya itu dari hijauan, dari macam-macam leguminosa, kemudian juga kombinasi-kombinasi lain yang kita formulasikan dengan gizi seimbang, sama seperti kayak manusia kan, untuk mencegah stunting kita butuh gizi seimbang, sama sapi juga butuh. Gizi seimbang. Itu kita formulasikan lewat nutrisionis kita, ahli gizi kita, kemudian kita berikan kepada para peternak, dan peternak nanti bentuknya itu seperti pelet-pelet yang mereka tinggal tuangkan saja, sehingga nggak perlu capek-capek ngarikan. Oh berarti nanti peletnya, saya bilangnya pelet aja ya Mas. Apa? Pelet terus dicampur dengan rumput gitu? Atau gimana? Sebetulnya dengan pelet aja itu udah nggak masalah. Oh, karena hakikatnya bahan dasar kita pun hijau. Oh iya, karena udah terpenuhi itu tadi. Sudah terpenuhi. Cuma yang pemanisnya bisi sapinya aneh menurut Mas. Sebetulnya sama aja, karena sama. Karena gini, kalau bicara tentang rumput yang ada di lapangan sekarang, itu kan biasanya kadar proteinnya rendah. Atau kalau misalnya kebutuhan proteinnya biasanya diambil dari konsentrat. Konsentrat itu biasanya bahan dasarnya tuh kayak soybean meal. Soybean meal itu kan kedelai, itu kan kita impor ya. Oh iya. Dan harusnya didatangin dari luar, dan itu yang bikin mahal. Iya. Jadi sebetulnya kita melakukan formulasi dari bahan-bahan alami, tidak ada masalah, sehingga proses sapi untuk adaptasi juga ringan. Bahkan tingkat kecernaannya itu dibantu karena dengan complete feed kan dia lebih mudah untuk dicerna, gitu, dengan formatnya seperti pelet. Nah berarti Mas, kalau sekarang dari awal mulai terbentuk dan mulai jalannya, tantangan yang mulai ada gitu, apa sih? Setelah apalagi kemarin kan mendapatkan pendanaan itu dari Wavemaker Impact. Wavemaker Impact. Yes. Tantangannya sebetulnya kalau saya melihatnya agak unik high feed ini. Jadi kita teman-teman di dunia startup tuh biasanya kenal konsep dari yang namanya ideation, kemudian ada suatu fase yang kita sebut dengan product market fit.
Biasanya bagi pelaku startup, tantangan yang mereka hadapi adalah bagaimana prototype atau minimum viable product yang mereka ciptakan itu bisa diterima pada pasar. Karena bagaimanapun pasar akan menjadi hakim yang paling keras. Iya. Bagi ide-ide itu dia mau diterima Pak pasar atau enggak, cuan atau bocuan kan kira-kira gitu ujung-ujungnya. Nah, di HiFit case-nya agak unik. Kenapa? Karena kalau bicara tentang problem pakan, semua peternak menyatakan kita emang butuh. Pasti. Mereka tuh mau. Justru problem kita tuh ada di sisi supply. Supply. Bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan para peternak. Karena sapi itu untuk dia bisa memenuhi kebutuhan nutrisi, dia butuh intake yang lumayan besar setiap hari. Dan yang namanya peternak itu tidak ada hari libur. Karena sapi nggak kenal program intermittent fasting kayak manusia buat ini kan, dia harus dikasih makan tiap hari Nggak gitu ada kan. tanggal merah. Nggak ada tanggal merah, libur nggak libur tetap harus dikasih makan. Nah itu sapi kayak gitu. Nah di sisi yang lain, sedangkan cuaca kita kalau musim kemarau susah bahan-bahannya, kalau musim hujan ada tapi kualitasnya nggak bagus. Jadi tantangan kita sebetulnya dari sisi operation, bagaimana kita bisa punya akses lahan untuk kita bisa kembangkan carbon banks kita, dari situ kita olah formulasinya sehingga kita bisa mendeliver kepada para peternak. Jadi justru tantangan kita sekarang ada di sisi operation untuk memenuhi kebutuhan. Karena kebutuhannya udah ada, supply-nya nih yang PR. Nah, dengan kemarin adanya pendanaan itu mendukung di HiFit sendiri bagian apanya, Mas? Sangat mendukung, karena alhamdulillah di tengah masa tech winter, kalau tech winter itu istilah yang ngetren di para pelaku usaha sekarang, pasca pandemi itu kan proses recovery-nya panjang. Habis pandemi itu kan kita sempat mengalami resesi, kemudian layoff di mana-mana, dan ini sifatnya multisektor, baik di tech startup maupun tekstil, ada lebih dari 60.000 yang di PHK, kita dengar berita-berita kemarin. Dan saya juga ingat banyak yang bertanya kepada saya, Mas Ihsan, saya butuh pekerjaan, saya udah di layoff sekian bulan, belum dapat penggantinya. Jadi tantangan untuk dapat funding sebetulnya di masa-masa sekarang tuh nggak gampang. Kalau di masa tahun 2015-an kita menyebutnya summertime, itu lebih mudah untuk dapat pendanaan. Sekarang kan nggak bisa lagi dengan traction kayak GMV. Orang-orang bilang katanya harus ada revenue, harus lebih fundamentalnya harus lebih kuat, which is true. Tapi HiFit beruntung pada waktu itu kita mendapat pendanaan justru ketika masih ideation. Jadi ketika ide, saya merumuskan dan hasil riset, baca puluhan jurnal, kita bikin bisnis modelnya, kemudian saya melakukan pitching kepada para investor, dan ternyata di-approve sama board dari investor. Akhirnya dari situ kita bisa menggunakan dana untuk melakukan R&D, mempertajam di aspek data primernya, sekaligus membentuk tim, plus kita menguji data sekunder kita menjadi data primer. Yang tadinya saya melakukan studi dari jurnal, membaca banyak paper, kemudian saya implementasi ke sapi beneran. Dan proses itu kan memakan waktu dan memakan biaya. Itu yang kita gunakan dananya untuk R&D, dan alhamdulillah kita waktu itu termasuk yang bisa rilis MVP tercepat. Akhirnya saya diundang jadi pembicara di Singapura karena bisa merilis produk yang bisa diterima sama stakeholders, dalam hal ini petani dan sapi itu sendiri, untuk mengkonsumsi produknya HiFit. Dan sekarang kita lagi bergulir untuk ekspansi dengan membangun carbon base kita di Indonesia gitu. Berarti Mas, untuk tipsnya ke yang lain, sebelum membuat itu kita memang harus riset banyak dulu ya? Sangat perlu. Saya ketika Mas Ihsan bilang saya sudah menghabiskan puluhan jurnal, itu kebayang butuh waktu yang waduh gitu. Nah, Mas Ihsan sendiri waktu pitching dengan investornya itu di mana? Kita pitching investor kita sifatnya online, karena investornya kan dari banyak wilayah ya. Ada yang tinggalnya di New Zealand, ada yang tinggalnya di UK, ada yang tinggalnya di Singapura, ada yang di Filipina. Jadi ya mereka lintas wilayah, dan waktu itu kita presentasinya juga online, jarak jauh, saya di sini, mereka di sana, dan tentu mereka memiliki list of questions yang banyak. Tugas kita adalah meyakinkan bagaimana problem statement yang kita utarakan dengan ide-idenya, kemudian dia inline dengan bisnis model, dan dia punya potensi untuk scale mencapai visi misi tadi. Kalau di Wave Catering Tech sendiri kan objektifnya adalah bagaimana kita bisa mengangkat 100 megaton karbon dan juga 100 megaton karbon
dan juga 100 juta annual recurring revenue. Itu angka yang besar dua-duanya. Dan fun fact ya, dari permodelan kita, dan kita melakukan banyak modeling, untuk bisa mencapai 100 juta US dollar annual recurring revenue, itu relatif masih lebih mudah ketimbang menangkap 100 megaton karbon. 100 megaton itu susah sekali. Saya dari modeling saya itu perkirakan kita membutuhkan waktu 15 tahun untuk mencapai objektif menangkap 100 megaton dari atmosfer dan dikembalikan kepada bumi. Jadi ini ibaratnya pekerjaan yang larinya jangka panjang, ya, yang mudah-mudahan kita masih punya tenaga untuk terus memenuhi visi misi kita di jangka panjang tadi untuk saving planet, saving people, dan tentunya profitability juga, karena itu yang roda penggerak ekonomi juga. Berarti ini termasuk dalam visi HiFit sendiri nggak dalam jangka panjang? Yes. Selain itu ada lagi nggak, Mas? Fokus kita mainnya ke sana, meskipun kalau bicara tentang internal aspiration saya concern dengan konsumsi protein di Indonesia. Jadi Human Development Index kita kan termasuk yang banyak PR-nya untuk kita upgrade. Banyak PR-nya teman-teman. Dan itu salah satu paling penting itu adalah perbaikan nutrisi. Dan saya melihat ini elemen yang sangat penting. Ketika kita bisa meningkatkan konsumsi animal protein, dan kita tuh FYI, konsumsi daging kita tuh termasuk yang paling rendah di region. Jadi masih banyak PR-nya. Dan kalau kita mau menjadi negara maju, definisi negara maju kalau dalam konsep ekonomi itu kalau pendapatan per kapitanya $12.000. Ya kan? Kita sekarang masih di 4.000-5.000 lah. PR kita masih jauh. Nah, untuk bisa sampai ke arah sana, maka human capital ini penting. Saya nggak menyebutnya human resources, saya menyebutnya human capital, karena ini sesuatu yang aset. Untuk bisa mencapai $12.000 pendapatan per kapita, berarti kan kita harus memperbesar kue ekonomi. Ekonomi itu kuenya membesar kalau apa? Kalau kita bisa menciptakan value creation. Value creation ini bisa didapat kalau apa? Kalau generasi-generasinya bisa punya ide-ide brilian dan bisa mengeksekusinya dengan baik, sehingga memperbesar ukuran kue ekonomi dan kita jadi negara maju. Jadi fondasinya apa? We are what we eat. Kita apa yang kita makan, dan kuncinya nutrisi. Perbaikan nutrisi bisa memperbaiki planet dan bisa memperbaiki ekonomi. Dari hal itu dulu ya, Mas? Dari itu. Terkadang makanan, apalagi ya buat kita sih memang dianggap sepele ya, Mas. Yes. Tapi ya teman-teman, mulai saat ini kita harus lebih aware lagi ya, Mas. Harus. Nah, kalau ini terakhir nih, Mas, ada nggak buat saran buat teman-teman yang lagi sama posisinya kayak Mas, untuk kayak gimana sih cara mendapatkan pendanaan? Kan tadi kalau nggak salah berarti Mas itu di LinkedIn juga? Atau di LinkedIn. Tadi kan di obrolan awalnya LinkedIn. Oh. Ya. Selain itu ada lagi nggak, Mas? Mas sendiri punya tips lain? Ya, sebetulnya peluang untuk mendapatkan pendanaan akan selalu terbuka. Poin paling penting sebetulnya adalah mencari titik temu tentang kebutuhan dari masing-masing pihak. Kalau kita bicara konsep dasar, kan pendanaan itu kan denominatornya itu adalah mata uang fiat money ya. Yang kita menyebutnya itu istilahnya currency. Currency ini kan berasal dari kata current atau arus. Dalam ilmu fisika, arus itu dia memiliki nilai kalau dia mengalir. Kalau dia berhenti, dia nilainya 0. Ilmu fisika begitu tuh. Dan itu konsep dalam ilmu keuangan mirip. Jadi para pemodal itu juga dia harus mengalirkan dananya supaya dananya terus memiliki nilai. Jadi dia nggak mungkin idle. Jadi kalau kita bicara tentang motivasi para pemodal atau para investor, mereka juga pasti akan berpikir gimana nih dana saya itu nggak nganggur. Gimana dana saya itu bisa dialokasikan kepada portofolio-portofolio yang bisa menciptakan value. Nah, itu yang harus kita tangkap, kebutuhan-kebutuhan para pemodal. Makanya tugas kita sebagai entrepreneur adalah punya ide yang nanti bisa menangkap kebutuhan aspirasi para pemodal. Kalau udah ketemu titik temunya, ya dijodohin, insya Allah. Jalannya selalu ada ya, Mas? Iya, jadi rezeki tidak tertukar itu poinnya adalah mempertemukan antara kebutuhan yang kita sebagai entrepreneur biasanya butuh dana, punya ide, sebaliknya pemilik dana, mereka punya dana, tapi mereka butuh daya ungkit dari para pemilik ide atau para eksekutor, yaitu para pengusaha. Oke, Mas nih kalau ada yang tertarik nih nanti seandainya pengen ke HiFit itu bisa menghubungi kemana? Boleh nanti kontaknya di hello@hifit.co. Nanti di situ tim komunikasi kita yang akan mengintro tergantung kebutuhannya nanti apa, kita
terbuka untuk join tim bareng atau apalagi kalau untuk partnership yang bisa dikolaborasikan, itu juga kita sangat terbuka. Kalau media sosial ada, Mas? Media sosial ada, kita di Instagram di @highfit.co, di Instagram, website kita juga https://www.highfit.co. Ya. Kalau kantor ada? Kantor kita di Ahmad Dahlan. Ahmad Dahlan. NIB kita di Bandung karena saya orang Bandung, KTP Bandung, jadi bayar pajaknya ke Kota Bandung. Tapi operasi kita sekarang kita mengawali di Sumatera terlebih dahulu. Tapi, ini nanti ke Sumatera. Ya, jadi tim kita ada yang di Sumatera juga, tapi kita juga besar harapan untuk kembali ke tanah Jawa Barat juga sebagai rumah kita. Gitu. Oke. Mau ditutup gitu, Pat? Udah belum. Mas Ihsan, ada terakhir yang ingin disampaikan lagi nggak ke teman-teman atau apa gitu? Soal memperkenalkan itu HighFit mungkin, atau apapun lah sebagai closing statement. Closing statement. Mungkin begini. Saya mengawali HighFit ini juga waktu itu dari kerangka berpikir karena netizen kita kan seru ya. Banyak debat pro and kontra gitu ya. Kalau saya melihatnya itu justru masalah itu memang ada, tapi tergantung bagaimana cara kita merespon. Jadi sama seperti halnya kita melihat ke pulau seberang. Kita bisa melihat lautan itu sebagai hambatan menuju pulau seberang, tapi di sisi yang lain kita bisa melihat lautan itu sebagai sarana menuju ke pulau seberang. Permasalahan seperti polusi, permasalahan seperti karbon, permasalahan metana di dunia peternakan, di dunia bisnis, pendanaan dan lain sebagainya, itu betul masalah. Tapi ketika kita bisa merespon dengan cara yang pas, akan selalu ada opportunity yang bisa kita tap in dan dicari titik temunya untuk terus memperjuangkan apa yang berharga untuk diperjuangkan. Dan saya pikir persoalan mengatasi ekonomi, mengatasi lingkungan, mengatasi generasi untuk nutrisi yang lebih baik, itu adalah PR bersama. HighFit juga nggak bisa berjalan dengan saya sendiri, saya bukan Superman. Tentu kolaborasi dari seluruh pihak itu sangat dinantikan, baik dari para generasi muda, talent-talentnya, dari masyarakat untuk juga membantu kita, dari pemerintah dengan regulasi yang ramah terhadap pelaku usaha, dari para pemodal yang mensupport dengan pendanaannya, dari semua elemen-elemen masyarakat itu penting. Dan mudah-mudahan dari ini kita bisa terbuka ruang-ruang untuk berkolaborasi. Ibaratnya permasalahan di muka bumi ini terlalu besar untuk kita selesaikan sendirian. Jadi daripada gontok-gontokan, mari kita bekerja bersama-sama. Mungkin gitu. Itu closing statement yang bagus, teman-teman. Di antara beribu-ribu masalah ini nggak mungkin Mas Ihsan sendirian. Jadi ayo kita bantu dengan apa ya, Mas? Kolaborasi. Dengan kolaborasi. Oke, cukup sekian di Ngobatil kali ini. Tadi lumayan banyak banget ilmu yang bermanfaat yang udah di-share sama Mas Ihsan. Ternyata kita sebagai manusia jangan cuma numpang hidup doang di bumi. Ya Mas ya, kita juga harus punya kewajiban untuk menjaga supaya generasi selanjutnya supaya bisa menikmati gitu. Oke, teman-teman, jika ada pertanyaan boleh simpan di kolom komentar. Jangan lupa follow, like, dan subscribe. Sampai jumpa di Ngobatil selanjutnya. Mas, terima kasih Mas. Ini kalau lebih lanjut lagi saya udah mulai ngeblank Mas.